Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Paun Umi. Di video kali ini kami akan membagikan resep chiffon cake. Buatnya mudah banget, resepnya mudah diingat. Special thanks untuk Mbak Iparku Dwi Handika yang sudah berbagi resepnya. Semoga menjadi amal jariah. Senang banget akhirnya bisa buat cake yang satu ini, karena cake-nya itu super lembut, ringan, moist, enak pokoknya. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya, ikuti tutorialnya sampai selesai ya. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian kita akan pisahkan kuning dan putih telurnya. Di sini saya menggunakan 7 butir telur ya. Saya memisahkan putih dan kuning telurnya menggunakan teknik seperti ini saja. Kalau teman-teman punya pemisah kuning telur bisa dipakai ya. Nah, ini kuning telurnya akan lanjut saya tambahkan minyak sayur 80 gram. Salah satu bahan ciri khas dari chiffon cake yang membuat teksturnya menjadi moist. Kemudian saya tambahkan santan instan 2 bungkus ukuran 65 ml. Nah, karena kita mau buat chiffon cake pandan, saya akan tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Kalau teman-teman mau menggunakan jus pandan boleh banget, jadi lebih wangi ya. Kemudian tambahkan terigu 140 gram, saya menggunakan yang protein sedang. Sebaiknya diayak supaya jika ada kotoran-kotoran yang ada di dalam terigu tidak ikut tercampur dengan bahan lainnya. Nah, semua bahan ini kita aduk sampai adonannya licin seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini kita sisihkan dulu. Kemudian saya akan blender gula pasir 140 gram. Nah, ini saya haluskan gulanya supaya nanti mudah larut saat di mixer bersama putih telurnya ya. Tidak perlu lama-lama, hanya dengan 10 detik gulanya sudah halus seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat adonan putih telurnya atau meringue. Saya tambahkan setengah sendok teh cream of tartar. Bisa juga menggunakan lemon juice ya. Fungsinya untuk menjaga konsistensi adonan putih telurnya agar tetap stabil. Kemudian setengah sendok teh garam. Nah, kemudian tambahkan gula pasirnya secara bertahap ya. Di sini saya masukkan sepertiganya dulu. Kemudian ini kita mixer menggunakan speed yang sedang saja supaya kita mudah memantau adonannya. Karena adonannya ini akan kita mixer sampai soft peak. Kalau menggunakan speed yang paling tinggi, khawatir nanti adonannya mendadak hard peak ya. Bisa membuat chiffon cake-nya nanti jadi bantal. Nah, ini kita mixer selama kurang lebih 7 menit ya. Nah, kalau sudah berbusa seperti ini bisa kita tambahkan lagi gula halusnya. Ini gulanya saya masukkan bertahap supaya adonan putih telurnya tidak terlalu terbebani karena gula ini kan berat ya. Dan supaya serat chiffonnya nanti lebih halus. Kemudian kita lanjut mixer lagi dan lakukan seperti ini sampai gulanya habis ya. Nah, kalau adonannya sudah lembut seperti ini cukup ya. Tandanya kalau adonan itu sudah mencapai soft peak kalau kita tarik hooknya seperti ini. Ujung adonannya membentuk paruh burung seperti ini ya. Nah, kemudian adonan putih telurnya ini akan kita campur dengan adonan terigu tadi. Kita masukkan sepertiganya dulu menggunakan teknik pancing supaya mudah tercampur. Kemudian kita campur menggunakan teknik aduk balik supaya adonannya tidak mudah turun. Kemudian setelah tercampur rata bisa kita masukkan sisa adonan putih telurnya ya. Nah, ini adonan putih telurnya sangat lembut tapi kaku. Kalau kita balik mangkoknya ini dia tidak akan tumpah. Oh iya, jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara klik subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Nah, setelah tercampur rata, kemudian siapkan loyang. Saya menggunakan loyang bongkar pasang khusus chiffon seperti ini. Karena menggunakan loyang bongkar pasang ini rentan sekali bocor, jadi bawahnya saya alasi dengan loyang bolu gulung supaya loyang chiffonnya tidak banyak bergerak. Nah, ini saya menggunakan loyang ukuran 22 ya. Kemudian langsung saja kita masukkan adonannya. Jangan terlalu tinggi supaya tidak terlalu banyak udara yang terperangkap di dalam adonannya. Nah, untuk mengeluarkan udara yang terlanjur masuk ke dalam adonannya bisa kita putar-putar menggunakan lidi seperti ini ya. Lalu hentakkan. Kemudian kita lanjut akan oven dengan suhu 160 derajat menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 15 menit. Nah, setelah 15 menit adonannya sudah mengembang dan permukaan kulitnya sudah kering.
Kita beri sayatan seperti ini tujuannya saat nanti sifonnya pecah, pecahnya beraturan. Nah, untuk jumlah sayatannya ini bebas ya, bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, setelah selesai lanjut kita oven lagi selama kurang lebih 45 menit. Masih menggunakan api atas bawah dengan suhu 160 derajat atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, karena oven saya ini pendek, jadi ini saya pindah ke dasar ovennya ya. Jika tidak, permukaan atas sifonnya ini bisa nabrak ke besi atas ovennya dan bisa membuat permukaan sifonnya cepat gosong. Nah, ini dia setelah 45 menit. Kita akan coba tes tusuk ya, untuk memastikan apakah sifonnya sudah matang. Kalau sudah tidak ada lagi adonan yang lengket di lidinya, berarti sifonnya sudah matang ya. Nah, setelah diangkat langsung saja kita akan balik loyangnya supaya sifonnya tidak turun ya. Gunakan botol sirup seperti ini. Nah, kemudian ini akan kita biarkan hingga sifonnya dingin ya. Baru kita akan keluarkan dari loyang. Kurang lebih selama 2 jam. Nah, ini dia sifonnya sudah dingin, kita akan keluarkan dari loyang ya. Kita akan sisir pinggiran sifonnya menggunakan pisau tajam dan tipis seperti ini. Setelah itu kita balik. Lalu kita bantu dorong seperti ini ya. Nah, setelah loyangnya terlepas, kita akan sisir dasar loyangnya seperti ini ya. Nah, karena ini loyangnya belum mau terlepas, jadi kita balik lagi. Kita sisir tengah loyangnya seperti ini ya. Bisa bantu juga dengan menggunakan lidi seperti ini. Kemudian kita tarik loyangnya. Nah, ini dia sifon cake pandannya sudah ready ya. Kita akan coba lihat dalamnya. Masya Allah, lembut banget ya. Ini seratnya juga halus. Bisa dilihat ini teksturnya pasti lembut banget ya. Kalau kita remas seperti ini, dia akan seperti spons, akan kembali lagi seperti semula. Kita coba belah ya. Masya Allah, ringan banget, lembut seperti kapas. Juara pokoknya kue ini. Untuk ide usaha ini pasti laris banget. Untuk sajian keluarga pasti favorit banget. Untuk hampers recommended banget ya. Kempus-kempus, yuklah langsung saja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget pokoknya. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.